La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rania Zubaidi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Setelah kegiatan kita seharian, tidur adalah cara beristirahat yang terbaik setelah manusia seharian beraktivitas. Tidur merupakan aktivitas positif yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Dengan porsi tidur yang cukup, seorang dapat memulihkan kembali stamina dan siap menjalankan aktivitas kembali di esok harinya. Sebaliknya, bila kurang tidur, seorang akan mengalami penurunan mood, badan kurang segar, dan kepala pusing. Karena itu, kita dianjurkan untuk tidur cukup waktu, antara 6 hingga 8 jam sehari, dengan tidur qailula, di tidur siang. Artinya, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Surat Ar-Rum ayat 3. Meski demikian, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan bagi seorang untuk tidur. Yang pertama adalah tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tidur di waktu ini dipandang akan menjadikan orang yang melakukannya terhalangi mendapatkan berkahnya rizki dan umur. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan waktu turunnya keberkahan rezeki kepada seseorang. Hal ini juga dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith. Tidur setelah sholat subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu sholat subuh sampai terbitnya fajar. Kedua, tidur setelah masuk waktu asar. Tidur pada waktu ini beresiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Meski para ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif, tapi hadis di atas masih relevan dalam konteks fardha'il al-a'mal. Karena ada seorang ulama yang meragukan penjelasan salah satu pendakwa tentang resiko tidur setelah asar. Akhirnya ia pun mencoba untuk melakukan tidur setelah asar untuk membuktikan apakah benar tidur di waktu itu beresiko dan menjadikannya pelakunya gila atau sebagai orang gila. Ia pun mencoba dengan tidur setelah melaksanakan sholat asar. Tidurnya pun tertampak sangat lelap hingga ia baru terbangun waktu sudah menginjak separuh malam atau dini hari. Setelah terbangun, ia langsung bergegas kepada pendakwa tadi untuk komplain. Engkau pernah berkata kalau tidur setelah asar akan mengakibatkan gila atau hilangnya akal. Lihat aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila, ungkap orang tersebut kepada sang pendakwa. Sang pendakwa pun tersebut akhirnya menjawab dengan senyuman dan penuh ketenangan. Apa ada perilaku orang gila melebihi hal ini? Jawab sang pendakwa, engkau datang menuju rumah seseorang pada saat dini hari, sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Orang yang komplain itu seketika terdiam dan membenarkan ucapan sang pendakwa tersebut dengan rasa malu. Diceritakan oleh Habib Zain bin Smith. Yang ketiga adalah tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Dalam salah satu hadis sahih dijelaskan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Bukhari. Sebab dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan sholat isya adalah dikarenakan khawatir akan habisnya waktu isya karena tidur terlalu lelap. Seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan sholat isya.
Alasan demikian dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Bukhari. Artinya, adapun makruhnya tidur sebelum Isya karena berpotensi hilangnya waktu Isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur, dan juga supaya orang-orang tidak menganggap hal enteng tentang hal yang demikian sehingga mereka tidur dan meninggalkan sholat Isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah Isya karena akan mendorong orang untuk begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir malam, dan meninggalkan sholat subuh. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan oleh syara adalah tidur di waktu qailulah. Dalam hadis dijelaskan, tidur qailulah, tidur siang hari, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailulah. Hadis riwayat At-Tabrani. Waktu qailulah ini adalah waktu yang menafsirkan tidur sebelum waktu zuhur atau tergelincirnya matahari. Ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu zuhur. Yang pasti fungsi utama tidur qailulah ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan berzikir di malam hari. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tidur qailulah adalah sunnah yang dapat membantu seorang melakukan qiyamul lail seperti halnya sahur. Hukumnya sunnah yang fungsinya untuk membantu seorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Selain itu, syarah menganjurkan agar seorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas, sebab pola demikianlah yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini seperti ditegaskan dalam Al-Quran, dan kami jadikan waktu malam waktu tidur, dan kami jadikan waktu siang untuk mencari penghidupan. Surat An-Naba ayat 10-11. Maka demikian dapat disimpulkan bahwa waktu tidur yang tidak dianjurkan pada 3 waktu, yakni tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, tidur setelah masuknya waktu asar, dan tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan adalah tidur di waktu qailulah dan menjadikan malam hari sebagai waktu untuk istirahat panjang, sedangkan siang hari untuk waktu beraktivitas dan bekerja. Ketentuan demikian merupakan tuntunan yang diajarkan bagi orang yang mungkin bisa melaksanakannya dalam keadaan tidak sakit. Dan berbeda lagi kalau orang memang sakit, memang dibutuhkan istirahat khusus. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah, dan jika ada salah, hilaf, itu dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.